الحمد لله الذي بنعمته تميم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan tidak bosan-bosannya khatib mengajak kepada kita seluruh jemaah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barometer dari ketakwaan adalah kemampuan kita untuk sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan pada Jumat ini khutbah kita beri judul hati-hati terhadap istidraj atau jebakan kenikmatan yang membinasakan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan istidraj atau istidraj. Muhammad Hasbi As-Siddiqi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa menerangkan istidraj itu adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah. Namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal jarang sholat. Tidak senang pada nasihat-nasihat para ulama dan terus berbuat maksiat. Hidupnya orang ini dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya bejat.
diikuti, diteladani, dan diidolakan pula orang ini. Padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Sangat jarang diuji sakit orang ini, padahal dosa-dosanya menggunung. Tidak pernah diberikan musibah oleh Allah, padahal gaya hidupnya meremehkan sesama kita, angkuh dan sombong. Allah berikan anak-anaknya sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta hasil yang haram, hasil yang riba, menipu dan korupsi. Hidup bahagia penuh canda orang ini, tawa, padahal banyak orang karena dizaliminya. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang lain yang diinjak-injaknya. Semakin tua, semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Al-A'raf ayat 182 dan 83. Istidraj itu berasal dari kata istadraja yastadriju istidrajan, yang berakar dari kata daroja, yang secara bahasanya artinya tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap meningkatnya, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah, istidrat ini berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batin atau immaterial itu semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah, kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batinnya perintah ketakwaan ittaqullah ia abaikan. Uraian ini diperkuat oleh sabda Rasul an Uqbah bin Amir 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi la ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. Maknanya dari Uqbah bin Amir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hamba-hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surah Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka.
Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buya Hamka juga dalam tafsirnya menjelaskan bahwa istidraj ini menurut beliau bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki. Dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa kepada dirinya atau lupa diri. Bila dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyong. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan dan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan dan terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj ini menimpa pada Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan, tetapi tetap congkak, tetap sombong, angkuh dan suka menganggap remeh kepada orang lain. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Begitu juga Qarun. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta yang melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bumi bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada orang yang menemukan harta tertimbun ya di tanah, orang akan menyebutnya sebagai harta karun. Dengan dinisbatkan kepada harta karun yang ditelan bumi, sebagaimana firman Allah, wala yahsabannallazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum azabum muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Al-Imran ayat 178. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istidraj ini bisa terjadi juga kepada siapa saja, baik orang awam maupun orang ulama, ahli ibadah, orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj ini, yakni kenikmatan semu yang sejatinya adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh itu adalah merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya
istidraj ini diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dia lakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj ini perilakunya sangat terlena dengan semua yang dia punyai, sehingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa dan menganggap nikmat yang Allah berikan merupakan sebuah kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu perlu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengasah keimanan agar kita terus meningkat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan itu. Cara mudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterimanya adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Bagi siapa saja yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasakan rezeki yang lancar, kenaikan pangkat, jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, perlu waspada. Bisa jadi saat ini ia sedang teridentifikasi mengalami istidraj. Bagaimana cara mengenalinya istidraj ini? Berikut saya sampaikan ciri-ciri istidraj ini. Yang pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanan kita semakin menurun. Itu mulai kena. Yang kedua, mendapat kemudahan hidup meski terus menerus dia berbuat maksiat. Yang ketiga, rezeki selalu bertambah meski terus lalai dalam beribadah. Yang keempat, semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Yang kelima, jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal inilah selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, hibbi min wujudi ihsanih ilaika wa dawami ista'atik ma'ahu ayyakuna zalika istidraj sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus menerus terhadapnya. Karena itu bisa jadi sebuah istidraj ini seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan uraian ini dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun nikmat non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepadanya baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu bahayanya istidraj
Sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah menjadi mustadraj, orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah kita yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minas salati waz zakati was sadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'at ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.